Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh, itu pimpinan sekolah tinggi. Dan saya hormat. Masa saya bantah? Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya dan salam toleransi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian ini marilah kita sama-sama mendengarkan bagaimana seorang ustadz yang merasa malu dengan ulah Kainama selama ini, yang mana kita melihat di media sosial Ustadz Kainama ini selalu menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar mengenai latar pendidikan dia, yang mana dia mengatakan bahwa dia adalah mantan pendeta, saya adalah lulusan S3 dari luar negeri. Tetapi ketika semua di cross check ya tentang latar pendidikan Kainama ini, apakah dia pernah lulus sekolah teologi, apakah dia pernah menjadi pendeta, ternyata semua itu adalah hanya sebuah tipuan-tipuan dari Ustadz Kainama. Nah teman-teman semuanya, sebelumnya marilah kita dengarkan dulu cuplikan video yang berikut ini. Contohnya apa sih misalnya gitu ya. Nah kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay, ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan beberapa waktu yang lalu mualaf yang latar belakang pendidikannya ini dipertanyakan, diantaranya adalah Ustadz Kainama, dan ini adalah respon Ustadz Kainama ketika dipertanyakan mengenai latar belakang pendidikannya. Intinya di surat itu adalah, saya tidak pernah menjadikan nama sekolah tinggi tersebut dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dan pengalaman saya, pengalaman iman saya ketika saya masih bergereja sebagai tema, tidak. Sekali lagi, sebagai tema, tidak pernah. Tidak pernah. Cerita-cerita saya pernah, enggak, itu tidak pernah jadi tema, itu diangkat. Tapi tidak pernah jadi tema, gitulah. Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh, itu pimpinan sekolah tinggi. Dan saya hormat. Masa saya bantah? Ya nggak bisa. Saya justru minta ampun, minta maaf. Minta ampun sama Allah. Minta maaf kepada beliau. Insya Allah ini juga akan disebar. Insya Allah para tuan guruku, para orang tuaku yang aku sangat hormati, di sekolah tinggi tersebut dan di lembaga-lembaga Kristen, menonton hal ini. Para tuan guruku, para puan guruku di lembaga pendidikan dan lembaga ibadah, rumah ibadah Kristen dan Katolik, hari ini aku mohon maaf, dan hari ini aku buat pernyataan, aku Kainama tidak membawa-bawa hal-hal yang dulu. Segala sesuatu yang aku sampaikan hanya untuk membuka pengalaman imanku sebagai non-muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan berpegang kepada ayat-ayat Bible yang secara utuh dan secara legal
Tidak saya utak-atik, saya tampilkan sebagai kesaksian karena ayat ini aku berislam. Nah teman-teman, itu hanya salah satu contoh saja ya dari beberapa mualaf yang latar belakang pendidikannya itu dipertanyakan. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Kainama ketika dijelaskan oleh pihak STT Jakarta yang dimaksudkannya sebenarnya ini, yang sekarang namanya sudah STFT Jakarta, yang menjelaskan bahwa Ustadz Kainama ini sebelum menjadi mualaf dia itu tidak pernah sekolah di STT Jakarta atau di STFT Jakarta. Karena beberapa waktu yang lalu Ustadz Kainama ini pernah membuat sebuah pernyataan bahwa ia pernah belajar, pernah kuliah di STFT Jakarta. Nah karena itu teman-teman sekalian, kemudian ada satu pernyataannya yang cukup menarik. Ini hanya formulasi kalimat aja sih ya sebenarnya ya. Beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah menjadikan itu sebagai tema terkait dengan kondisinya sebelum menjadi mualaf, baik itu terkait dengan pendidikannya dan hal-hal lain tadi sebagaimana sudah disampaikan. Tetapi itu diangkat sebagai kesaksian iman atau perjalanan iman dari Kristen ke Muslim. Nah begini Pak Ustadz Kainama, sebenarnya tidak perlu menjadi tema. Esensinya adalah Anda menyampaikan sesuatu yang pada dasarnya tidaklah seperti yang pernah Anda alami. Salah satu contohnya kan Anda mengklaim, mengatakan bahwa Anda pernah sekolah di STT Jakarta, tetapi ketika pihak STT Jakarta mengatakan bahwa Anda tidak pernah sekolah di sana, kemudian Anda merespon, ya sudah saya terima. Nah, kalau Anda pernah studi di situ dan kemudian pihak STT Jakarta mengatakan tidak pernah, artinya kan kalau Anda tetap pada pendirian bahwa Anda pernah sekolah di sana, pernah menempuh pendidikan di sana teologi, maka pihak STT Jakarta kan nanti bisa bisa terstigma, oh berarti pihak STT Jakartanya nih yang bohong, ya kan? Makanya ketika kemudian Anda memberikan respon seperti ini, ya Anda juga tidak mengakui apakah benar Anda memang tidak pernah sekolah di sana. Anda hanya menyampaikan, oh saya minta maaf. Bukan itu cara yang paling tepat, sebab ini bertolak belakang dengan pernyataan Anda sebelumnya. Kalau Anda pernah sekolah di sana, ya sampaikan ke mereka, saya pernah sekolah di sana, ini buktinya, saya punya ijazahnya. Itu kan. Dan teman-teman, salah satu latar belakang yang membuat Pak Ustadz Kainama membahas terkait dengan latar belakang pendidikannya ini, karena beliau, tentang ijazahnya beliau ini dipertanyakan, tunjukkan ijazahnya. Dan dalam durasi panjangnya Pak Ustadz Kainama ini mengatakan, oh kenapa saya harus menunjukkan ijazahnya saya, itu kan privasi. Saya ini sekolah STT tahun 2011, lulus 2016, sekarang saya ambil S2. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa saya pernah sekolah di sini dan kemudian pihak sekolah itu mengatakan saya tidak pernah, kan saya punya bukti, saya bisa menunjukkan ijazahnya. Saya bisa tunjukkan ini ijazahnya saya sebagai bukti bahwa saya pernah sekolah dan lulus di sini. Kan begitu Pak Ustadz Kainama. Ini yang disebut merespon dengan cara yang berintegritas, sesuai dengan apa yang pernah Anda sampaikan. Nah kemudian, tadi Pak Ustadz Kainama ini juga mengatakan bahwa ia ini hanya menyampaikan perjalanan imannya dari Kristen ke Muslim dengan berpedoman atau salah satu yang menyebabkannya adalah beberapa ayat dalam Alkitab, dan itu dipresentasikan tanpa diotak-atik. Pak Ustadz Kainama dalam banyak videonya Anda membuat penafsiran terhadap beberapa nas Alkitab, dan apa yang Anda tafsirkan itu bertolak belakang dengan teks itu sendiri. Jadi kalau kemudian Anda mengutarakan ataupun menyampaikan bahwa saya tidak pernah otak-atik itu, saya hanya mempresentasikannya apa adanya dan menunjukkan bahwa inilah yang membuat saya kemudian berpindah dari Kristen ke Islam. Lagi-lagi Anda membuat sebuah formula kalimat untuk menutupi apa yang pernah Anda lakukan. Ya Pak Ustadz Kainama. Dan sebenarnya teman-teman, bukan hanya beliau ini ya, beberapa mualaf lainnya yang juga mengaku lulusan sana, lulusan sini, Vatikan, dan macam-macam teman-teman kesaksiannya mereka. Tapi giliran ijazahnya dipertanyakan, ya seperti ini modelnya. Sama dengan Yahya Waloni, mengaku doktor teologi, mantan rektor, mantan pendiri sekolah tinggi teologi, ya. Tapi ditanya tunjukkan ijazahnya. Padahal sebenarnya simple kan, tinggal nunjukin nih. Kan beberapa waktu yang lalu ini kan sering sekali ya, Yahya Waloni itu kan menunjukkan sebuah foto di mana ia mengaku ia mempendetakan pendeta atau ia mewisuda mahasiswanya. Kan dia bisa tunjukkan dokumen yang seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya ijazahnya Anda pun ditanya tunjukkan ijazah, ya sama seperti Anda menunjukkan sebuah foto yang menurut Anda itu momen di mana Anda mempendetakan pendeta atau mewisuda mahasiswanya Anda, ya sama, gampang juga kan, tinggal tunjukin aja ijazahnya. Nih ijazahnya saya S3, doktor teologi. Selesai kan? Sama juga nih dengan Pak Ustadz Kainama. Ya tinggal bilang aja ini ijazahnya saya, selesai. Kenapa perlu ditunjukkan?
Ya sebagai bentuk dari Anda menunjukkan integritas terhadap apa yang pernah Anda ucapkan. Kan gitu aja, selesai. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah tadi pernyataan dari Bapak Ustadz ini yang mana dia merasa risih atau resah atau merasa malu sekali ya dengan tingkah para mualaf-mualaf ini, yang mana kita tahu bahwa kebanyakan di antara mereka ya mengaku-ngaku bahwa mereka adalah seorang mantan pastor, mereka adalah mantan biarawati, mereka adalah mantan pendeta, mereka pernah sekolah teologi, ya bahkan ada yang sampai ke luar negeri ya, sampai doktor ya. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Ustadz Kainama begitu gentolnya dia di media sosial menyampaikan bahwa dia adalah mantan pendeta. Dia pernah menamatkan studi teologi di kampus ini. Tetapi ketika semua itu di cross check, ternyata itu semua adalah hanya sebuah kebohongan atau tipuan-tipuan dari Ustadz Kainama ini. Jadi wajar saja kalau misalnya ada ya saudara kita umat muslim yang merasa malu ya, merasa resah dengan kehadiran para mualaf-mualaf ini. Karena apa? Karena semua yang mereka sampaikan ini kebanyakan hanyalah sebuah tipuan atau kebohongan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam setiap misi mereka, Bapak Ibu.